Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siamo tutti fratelli. Halo semuanya, selamat bergabung dalam series edukasi volume 2 dengan tema fenomena hoax di masa pandemi. Series edukasi ini diselenggarakan oleh Divisi Bidang Penelitian dan Pengembangan KSFMI Unit 8 Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Sebagai lanjutan dari series edukasi pertama yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu, dan ini sebagai media untuk memeriahkan perayaan HUT ke-76 tahun Palang Merah Indonesia yang akan sebentar lagi kita rayakan bersama-sama. Dan ini juga cara kita untuk bisa menunjukkan ketangguhan dan optimisme kita dalam banyak perayaan-perayaan untuk memeriahkan HUT PMI ke-76 tahun ini. Salah satunya ialah dengan cara kita terus belajar dan mengambil hal-hal yang positif dan diadaptasi demi kemajuan KSFMI Unit 8 Universitas Mercu Buana Yogyakarta agar lebih maju dan jaya lagi ke depannya. Pada series edukasi ini akan bertemakan tentang fenomena hoax di masa pandemi. Seperti yang kita ketahui semua, pandemi COVID-19 sudah 1,5 tahun di Indonesia belum usai. Berbagai persoalan harus dihadapi oleh seluruh elemen masyarakat. Persoalan kesehatan dan ekonomi menjadi fokus terbesar yang dihadapi Indonesia. Agar terbebas dari pandemi COVID-19 dan kesehatan masyarakat Indonesia bisa pulih kembali seperti sedia kala. Tapi masih ada satu persoalan yang harus dihadapi. Ketika derasnya arus informasi di era digitalisasi seperti sekarang ini, maraknya hoax di tengah pandemi seolah menambah sakit di Indonesia. Maraknya media sosial, maraknya berita dari WhatsApp group di seluruh elemen masyarakat yang tak jelas sumbernya, membuat masyarakat itu bingung, merasa harus memilih informasi mana yang benar dan informasi mana yang harus ia ikuti, bahkan sampai kita terjebak untuk menyebar informasi yang kurang jelas itu. Beberapa hoax juga sudah tersebar di Indonesia. Salah satunya sudah banyak kita ketahui bahwa konon katanya gerakan vaksinasi nasional yang saat ini kita laksanakan disusupi sebuah chips yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia sehingga semua data pribadi manusia bisa diketahui oleh pihak-pihak tertentu. Atau bahkan di awal-awal pandemi kita maraknya berita-berita bahwa pandemi COVID-19 adalah sebuah konspirasi elit global atau kepentingan dari orang-orang tertentu, dan hal ini tidak terbukti serta tidak jelas sumbernya seperti apa. Selain itu, ada banyak berbagai berita hoax mengenai COVID-19 yang tersebar melalui akun media sosial. Contohnya adalah jaringan 5G yang turut ikut menyebarkan virus COVID-19 ini. Padahal seperti yang kita ketahui, virus COVID-19 ini hanya tersebar melalui droplet atau udara, tidak menyebar melalui jaringan telekomunikasi. Masyarakat banyak yang mengikuti perkembangan berita COVID-19 ini. Mereka banyak pula yang menyebarkan berita tersebut ke sanak saudara, bahkan ke teman-teman terdekat mereka. Mereka membagikan berita tersebut tanpa meninjau lebih lanjut apakah berita tersebut benar adanya atau hanya berita hoax saja. Kementerian Kominfo Republik Indonesia mengabarkan bahwa mereka setiap hari menemukan puluhan bahkan ratusan berita hoax yang tersebar di media sosial mengenai COVID-19 ini. Padahal dengan mereka menyebarkan berita hoax tersebut, mereka akan dikenakan berbagai hukuman, antara lain adalah UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE pasal 45 dengan ancaman pidana 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Ada juga pasal 15 dan 14 UU nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukuman pidana dengan ancaman pidana 10 tahun penjara, dan pasal 16 UU nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Saya akan membahas mengenai lantas mengapa orang banyak percaya dengan hoax. Sama seperti virus COVID-19, berita hoax pun sangat cepat menyebar kemana-mana. Yang dimana lantas mengapa
orang gampang percaya dengan hoax karena kita sering mendapat informasi tanpa harus mencari tahu apa kebenaran dan sebenarnya informasi yang kita dapatkan tersebut. Dan hal tersebut secara tidak sadar bisa menempel di otak kita dan kita pun langsung menerima berita tersebut. Ibarat berita-berita seperti itu bersifat sexy killer yang berisi tentang kejadian yang sangat luar biasa. Dan si penerima pesan ini ingin cepat-cepat nyebarin berita tersebut melalui WA group atau media sosial lainnya. Nah, tanpa mencari tahu dulu dari apa atau di mana sumber dan kejelasan berita tersebut. Secara sederhana, hoax itu adalah berita bohong yang berulang-ulang sehingga orang-orang menerima berita itu benar-benar sampai akhirnya orang-orang tidak tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar. Bagaimana cara mencegahnya? Yaitu di zaman yang serba digital ini, maka perlu ada kesadaran untuk mengkampanyekan literasi digital atau sebuah percakapan menggunakan media digital dengan beretika dan bertanggung jawab untuk memperoleh informasi dan komunikasi. Pada cara ini, semua orang bisa mencari dan menilai dan menggunakan dan bisa menghasilkan berita-berita yang positif dan jauhi yang negatif. Jadi, ketika ada berita apapun yang masuk lewat WA group atau media sosial lainnya, kita bisa mencek dahulu kebenaran berita tersebut. Caranya sangat gampang. Cukup tanya Mbak Google dan tanya kebenarannya. Intinya, saring dulu sebelum sharing. Literasi digital juga dapat membuat kita lebih berpikir kritis dan inovatif, dapat memecahkan masalah, berkomunikasi dengan lebih sehat karena jauh dari hoax, dan dapat berkolaborasi dengan banyak orang. Oke, cukup sekian dulu ya series edukasi volume 2 ini. Pesan kami adalah, di era yang sedang kebanjiran informasi saat ini, kita dituntut untuk lebih skeptis, check and recheck, dan jangan mudah menerima berita begitu saja, meskipun hal itu sesuai dengan hati atau pikiran kita. Sampai jumpa di series edukasi volume ketiga minggu depan. Ciao tutti fratelli!